Saking penasaran ya, gue sampai rela ngeluarin uang 20 juta untuk beli handphone yang satu ini. Ini adalah Oppo Find X9 Pro. Dan ya, gue beli sendiri. Hehehe. Ya mungkin kalian tahu gue pakai dari driver foldables di tahun lalu, tapi di tahun ini gue memutuskan untuk ganti dulu ke Find X9 Pro. Simply karena gue bener-bener penasaran sama performa dan hasil kameranya. Ya jujur aja pada awalnya gue agak bingung ya, milih antara Find X9 Pro atau Vivo X300 Pro. Karena budget gue terbatas cuma bisa beli satu. Dan ya kayak udah kalian lihat sendiri, akhirnya gue memutuskan untuk beli si Oppo. Dan juga bukan nggak masuk ke selera gue, tapi simply karena desain dari Oppo Find X9 Pro ini stunning banget. Kalau tahun lalu pakai desain yang kameranya ngebulet gede di tengah, tahun ini Oppo hadir dengan desain yang menurut gue jauh lebih mature, jauh lebih dewasa, dan jauh lebih elegan. Bump kameranya berbentuk squircle dengan kamera-kamera yang disusun dengan sangat elegan. Ada logo Hasselblad juga yang menandakan kalau handphone ini dia kerjasama sama Hasselblad. Oh iya, kalau kalian ngelihat ada handphone yang kayak begini tapi flashlightnya itu ada di dalam bump kameranya, bisa gue pastikan itu adalah Oppo Find X9 varian yang nggak Pro. Sementara untuk yang Pro, flashlightnya ada di luar bump kamera. Yang gue pegang ini adalah varian yang warnanya titanium dan gue suka banget sama warnanya ternyata. Jujur aja yang pertama kali gue cari itu adalah yang warnanya putih karena menurut gue warna putihnya elegan dan ternyata susah karena udah habis di mana-mana. Barang ini pun sebenarnya udah habis di mana-mana. Tapi setelah muter-muter beberapa toko, akhirnya dapet di salah satu Erafone di kota Depok. Dan satu-satunya ada itu yang warnanya titanium. Turns out warna titaniumnya tuh bagus karena dia lebih ke gunmetal atau coffee gitu. Framenya masih senada dan dia menggunakan desain flat frame dengan beberapa garis antena yang ada di sekujur framenya. Di bagian bawah ada slot SIM card yang dia tidak mendukung micro SD, tapi tenang aja karena storage-nya udah lumayan gede. Ada USB Type-C, ada lubang mikrofon, dan juga ada lubang speaker. Di bagian sebelah kiri ada, gue nggak tahu namanya apa, tapi ini adalah sebuah quick tap button gitu yang nanti kalian bisa atur ya. Dan by default, gue ngatur untuk ganti mode antara mode dering, getar, atau do not disturb. Dan di sebelah kanannya itu ada tombol volume up, volume down, dan juga ada tombol power. Sementara di bagian atas kita dapat infrared blaster. Ya, hehe, bisa jadi remote. Handphonenya mahal, masa nggak bisa jadi remote? Displaynya dia pakai layar yang super bagus banget, gonjreng dengan bezel yang super tipis banget. Ini gue suka banget. Apalagi dia juga sudah menggunakan panel LTPO, which means dia bisa nurunin refresh rate sampai 1 Hz per second. 1 Hz per second. Implikasi pertama tentu hemat baterai. Nah, baterai ini juga jadi salah satu alasan kenapa akhirnya gue memilih Find X9 Pro ketimbang sebelahnya. Secara spesifikasi kalian mungkin udah tahu ya spesifikasinya tuh kayak gimana, tapi gue tulis aja di sini barangkali kalian lupa spesifikasinya kayak gimana. Ngomong-ngomong storage yang tadi gue bilang gede, iya storage-nya udah gede karena RAM-nya 16 GB, storage-nya juga 512 GB. Sebuah konfigurasi yang udah selayaknya ya untuk harga 20 juta itu dikasih minimal 512. Kalau bisa malah 1 tera atau 2 tera, tapi tidak. Oppo hanya memasukkan varian 512 ke Indonesia. Ada nggak ya 1 tera? Kayaknya nggak ada deh. Well, jujur aja selama gua pakai 1 bulanan ini, gua skip yang namanya benchmark, Antutu benchmark, yada-yada itu nggak pernah gua cobain. Gua cuma merasakan experience harian aja. Untuk dipakai harian, handphone ini tuh lebih dari yang namanya ngebut. Ini udah cukup banget. Semua animasi snappy. Color OS 16 yang ditaruh di handphone ini juga enak banget buat dipakai. Lo nggak lagi nemu Color OS yang clunky kayak Color OS sebelum-sebelumnya. Color OS 16 di sini ini game changer. Memang beberapa reviewer bilang katanya Origin OS masih lebih bagus atau One UI masih lebih bagus. Tapi gue nggak peduli selama dia enak dipakai. Color OS 16 juga udah bagus pakai banget. Banyak juga kok yang ngasih rekomendasi Color OS 16 dibandingin sama UI-UI yang lain. Gue hadir dari One UI, datang ke Color OS 16, dan this is mind blowing karena ini enak banget buat dipakai harian. Untuk main game juga enak, pakai banget. Mobile Legends bisa rata kanan, suhu panas itu nggak gua temuin. Red Dead Redemption juga bisa dimainin di settingan tinggi. Tapi tetap kalau kita main Red Dead Redemption itu pasti ada suhu panasnya. Ya sejujurnya cuma 2 game ini doang yang gua install untuk saat ini di Oppo Find X9 Pro. Karena game yang lainnya yang gua mainin itu gua installnya di
handphone pinjaman sebelah, iQOO 15. Hehehe. Tapi dari sini aja, performanya gue bisa bilang ini udah lebih dari cukup. Long gone MediaTek Dimensity yang dulu tuh panas di Oppo Find X9 Pro, sama sekali gue nggak pernah ngerasa handphone ini tuh jadi panas ketika main game maupun untuk performa harian. Konfigurasi kamera yang dikasih sama Oppo tuh kayak begini. Ini konfigurasi kamera yang luar biasa flagship banget. Sensor-sensornya juga yang dipakai udah sangat-sangat flagship, dan gue bisa bilang most of the times gue menggunakan handphone ini itu untuk ngambil foto dan juga video. Foto yang dihasilkan sama handphone ini tuh luar biasa cakep banget. Bahkan ketika dia dipakai di lensa ultra wide-nya yang harusnya secara kualitas itu beda. Tapi ini enggak. Mau main camera, mau ultra wide, mau telefoto, ini semuanya bisa cakep banget diambil sama si Oppo Find X9 Pro. Jangan khawatir kalau ketika kalian ngambil foto pertama kali gambarnya tuh kayak agak kurang memuaskan, karena dalam waktu singkat Oppo Find X9 Pro ini akan melakukan processing dan menghasilkan gambar yang luar biasa bagus. Warna yang dihasilkan eye pleasing banget, mungkin karena dia kerja sama-sama Hasselblad, jadi warnanya tuh kayak estetik banget gitu. Detail yang didapatkan itu bagus di kamera utama, di lensa ultra wide, dan kalau kalian pakai telefoto 3 kali sampai 6 kali ini masih oke banget. Tapi ngomong-ngomong telefoto, kalian bisa ngambil telefoto lebih dari 10 kali, 30 kali, bahkan lebih. Cuma konsekuensinya adalah hasilnya itu udah AI banget lah. Tapi masih bisa dipakai kalau kalian cuma pengen ngeliat di kejauhan itu ada apa, atau cuma sekedar pengen ngintip-ngintip doang. Ini bisa banget. Atau bahkan dipajang di media sosial itu masih bisa banget. Ya, meskipun secara kualitas kalau dibandingin sama kamera utama atau ketika kita pakai 3X atau 6X, 30X dan 100X ini jauh-jauh lebih tidak bisa dipakai lagi. Ya kalau mau dibilang kualitas telefoto, mungkin sebelahnya si Vivo X300 Pro itu ngasih hasil processing yang lebih oke ketimbang si Find X9 Pro. Tapi ya gue nggak sesering itu juga pakai telefoto. Lensa telefoto itu paling sering gue pakai ketika gue pengen ngezoom dan ngambil telefoto portrait. Hasil telefoto portrait di handphone ini tuh luar biasa bagus guys. Separasi antara foreground dengan background itu bisa dihasilkan dengan sangat bagus. Jarang banget gue temuin adanya miscut antara telinga misalnya atau rambut dengan background. Bahkan rambut bisa diseparasi dengan background dengan sangat-sangat bagus. Kamera telefotonya ini juga bisa dipakai untuk ngambil makro shots. Nah, ini beberapa foto macro shots yang memang nggak terlalu detail karena yang ngambil fotonya ini anak gua ketika gua lagi jalan-jalan camping ke Cijeruk, Bogor. Untuk rekaman video dia bisa ngerekam sampai 4K 120 fps meskipun dalam penggunaan gua kayaknya gua nggak pernah nemu occasion di mana gua harus ngerekam di 4K 120 fps. Dan selama perekaman kalian bisa pindah-pindah lensa dari ultra wide, main camera, bahkan sampai zoom 6 kali. Dan untuk hasil foto dari kamera selfie-nya, ini kayak nggak beda jauh sama hasil foto dari main kameranya. Bisa banget buat dipakai dan bisa banget buat ngabadiin momen yang ada kapan aja. Kalian tinggal ngeluarin handphone, snap, 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 dapet. Untuk perekaman kamera selfie-nya, hasilnya kayak begini. Ini gua pasang di f1.4 alias kayak mode-mode sinematik, mode-mode bokehnya gitu. Di resolusi 4K 30 fps. Kalian bisa bilang kalau ini kameranya jelek? Oh, tentu tidak bisa. Hehehe. Well, memang gue nggak pandai untuk ngebahas teknis kameranya secara lebih mendetail lagi. Tapi selama gue pakai handphone ini, gue bisa bilang gue puas banget sama Oppo Find X9 Pro. Ya, sebenarnya Oppo juga ngeluarin telephoto converter kit atau lensa yang bisa dipasang di bagian bump kameranya itu. Tapi karena harganya lumayan dan duitnya udah habis untuk beli handphone ini, jadi gue nggak bisa nyobain. Overall, ternyata gue sekangen itu pakai handphonenya Oppo, karena terakhir gue pakai handphone Oppo untuk jadi daily driver itu adalah Oppo Find N3 atau Oppo Find N3 yang foldables pertama yang resmi di Indonesia. Dan gue nggak pernah pakai Find series selain Find N3. Ternyata Oppo Find X9 Pro ini udah jauh melebihi ekspektasi gue. Ya, gue nggak tahu sih apakah ketika gue pakai X300 Pro gue juga akan merasakan hal yang sama atau bahkan lebih, atau nanti ketika Samsung ngeluarin Galaxy S26 Ultra dia akan ngasih hal yang lebih atau enggak. Tapi setidaknya gue bisa bilang untuk uang yang gue keluarkan dan untuk pengalaman yang gue dapatkan selama gue pakai handphone yang satu ini, itu
terbayarkan atau bahkan beyond my expectation. Well, untuk hasil telefotonya misalnya yang gue bilang tadi agak kurang, ya mudah-mudahan Oppo ngasih update ColorOS supaya hasil telefotonya bisa jadi lebih bagus lagi. Tapi kalaupun enggak, sangat disayangkan sih. Ya mudah-mudahan dikasih lah. Ya kalau kalian yang nggak butuh-butuh banget sama telefoto, handphone ini bisa banget kalian pertimbangkan. Karena sisanya selain si telefoto, ini perfect loh. Beyond my expectation. That's it. Gue dari Main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.